Baik, hari ini kita akan membahas tentang bab kelima, yaitu tentang laju reaksi. Apa saja yang akan dibahas dalam kuliah ini? Kalian ikuti terus video. Oke, laju reaksi. Di bidang fisika, istilah laju dekat dengan istilah kecepatan atau bahasa Inggrisnya velocity. Merupakan panjang jarak yang ditempuh per satuan waktu. Sehingga untuk rumus dari kecepatan di fisika itu lebih ditekankan kepada nilai panjang yang ditempuh per satuan waktu, atau dirumuskan V sama dengan S per T, di mana S adalah jarak yang ditempuh dan T adalah waktu yang ditempuh. Berbeda halnya dengan di fisika, di bidang kimia, laju seringkali dikaitkan sama reaksi. Karena di fisika laju bermain dengan jarak, sedangkan di kimia laju lebih ditekankan kepada tahapan dari suatu reaksi atau bagaimana menilai dari suatu reaksi, sehingga laju reaksi itu didefinisikan sebagai banyaknya reaktan yang berkurang atau produk yang bertambah per satuan waktu. Melihat laju reaksi sendiri, kita juga bisa mempertimbangkan beberapa macam-macam reaksi yang didasarkan pada kecepatannya. Yang pertama, reaksi cepat, yaitu reaksi yang hasil reaksinya segera terlihat. Misalkan AgNO3 bereaksi dengan NaCl akan menghasilkan endapan AgCl plus NaNO3. Reaksi ini dikategorikan sebagai reaksi cepat karena endapan AgCl akan segera terbentuk ketika AgNO3 dicampurkan dengan NaCl. Reaksi ini ordenya lebih kecil daripada 1 detik, sehingga dimasukkan dalam macam reaksi yang cepat. Selain reaksi cepat, ada juga reaksi lambat, di mana hasil reaksi terlihat setelah beberapa hari. Contoh dari reaksi ini adalah peragian tape atau karbohidrat yang menghasilkan alkohol, di mana karbohidrat akan bereaksi dengan ragi sehingga menghasilkan etanol dan CO2. Ya. Pada posisi ini memerlukan waktu yang lama, bukan ordenya detik ataupun jam, tapi hari. Ya. Sehingga reaksi peragian tape dikategorikan sebagai reaksi agak lambat. Ya. Sedangkan kategori yang ketiga adalah reaksi lambat, yaitu reaksi yang hasil reaksinya terlihat setelah beberapa bulan atau beberapa tahun. Contoh reaksi ini adalah reaksi pengkaratan, di mana logam Fe akan bertemu dengan NO2 sehingga menghasilkan Fe3O4 yang kita kenal sebagai karat. Laju reaksi sendiri itu sangat bervariasi berdasarkan waktunya, seperti yang dikategorikan sebelumnya, ada reaksi cepat, lambat, dan agak lambat. Ya. Berbicara masalah waktu, tentunya ini sangat luas, mulai dari reaksi yang hitungannya detik sampai triliunan tahun. Reaksi ledakan merupakan contoh reaksi yang berjalan dengan laju yang sangat cepat, milidetik atau detik, di mana prosesnya produk akan segera terbentuk sekali reaksi itu reaktan bercampur. Reaksi ini dikategorikan sebagai reaksi yang cepat, malah sangat cepat. Sedangkan perkaratan besi itu merupakan reaksi yang ordenya minggu, bulan, bahkan tahun. Ya. Reaksi ini berjalan tidak seperti reaksi ledakan karena membutuhkan interaksi yang dalam waktu lama dari Fe atau besi dengan O2 atau udara. Sedangkan reaksi yang berjalan sangat lambat seperti reaksi penuaan manusia. Reaksi ini merupakan reaksi yang sangat integratif dan juga sangat kompleks karena terkait juga dengan beberapa senyawa ataupun organ-organ dalam tubuh manusia maupun itu ya, seperti reaksi yang semakin lama manusia produksi kolagennya semakin akan berkurang. Reaksi pembentukan kolagen juga melibatkan reaksi biokimia seperti itu, sehingga reaksi ini dikatakan sebagai reaksi orde tahun. Contoh reaksi yang lama juga adalah reaksi peluruhan radioaktif, di mana reaksi ini memakan waktu
yang bervariasi mulai dari detik hingga tahunan ataupun triliunan tahun. Kembali lagi ke definisi dasar laju reaksi. Laju reaksi merupakan banyaknya konsentrasi yang berkurang atau banyaknya konsentrasi produk yang bertambah per satuan waktu. Sehingga dua hal yang menjadi titik tekan di sini, yaitu konsentrasi reaktan atau produk per satuan waktu. Rumus dari laju reaksi sendiri sangat umum, di mana rasio dari perubahan konsentrasi dari produk ya terhadap waktu ataupun berkurangnya reaktan per satuan waktu. Nilai bertambahnya dan berkurangnya konsentrasi baik itu produk maupun reaktan dalam laju reaksi secara umum dinotasikan dalam wujud minus ataupun plus. Minus berarti berkurangnya konsentrasi, sedangkan plus berarti bertambahnya konsentrasi. Pada suatu reaksi, umumnya yang terjadi adalah reaktan semakin lama akan semakin berkurang dan produk semakin lama akan semakin bertambah. Ini adalah kurva umum dari konsentrasi reaktan atau produk versus waktu, di mana produk dengan bertambahnya waktu akan semakin meningkat, sedangkan reaktan dengan bertambahnya waktu akan semakin menurun. Contoh dari kajian laju reaksi itu adalah reaksi penguraian dari gas NH3 menjadi N2 plus 3H2 ya, di mana 2 NH3 akan berubah menjadi N2 plus 3H2. Di sini pada contoh soal kalian diminta untuk menentukan laju reaksi penguraian NH3, laju pembentukan N2 dan H2, perbandingan masing-masing spesies dalam reaksi tersebut jika gas NH3 yang bereaksi adalah yang ikut dalam reaksi ini adalah 8 molar yang kemudian terurai menjadi N2 dan H2 dalam waktu 3 menit. Sedangkan NH3 yang terurai sebanyak 2 molar. Take one, oke. Untuk jawaban pertanyaan di atas, telah diketahui bahwa pada menit ketiga NH3 terurai 2 molar. Dari sini kita bisa menghitung jumlah N2 maupun H2 yang terbentuk, di mana N2 yang terbentuk adalah setengah dari 2 molar, yaitu 1 molar. Nilai setengah di sini merupakan rasio koefisien dari N2 dan NH3, di mana 1 itu adalah koefisien dari N2 dan 2 merupakan koefisien dari NH3. Seperti pada reaksi ini. Sedangkan H2 yang terbentuk adalah rasio koefisien 3/2 dari H2 dan NH3 dikalikan dengan nilai NH3 yang terurai, yaitu 3/2 dikalikan 2, sehingga masing-masing N2 dan H2 yang terbentuk adalah 1 molar dan 3 molar. Perbandingan rasio ini sesuai dengan pelajaran stoikiometri pada minggu-minggu sebelumnya. Sehingga laju reaksi penguraian NH3 adalah 2/3 molar per menit. Dan laju reaksi pembentukan N2 sama dengan 1/3 molar per menit. Laju pembentukan H2 adalah 3/3 molar per menit. Sehingga perbandingan dari laju reaksi penguraian NH3 dibandingkan dengan pembentukan N2 dan H2 masing-masing adalah 2 dibanding dengan 1 dibanding dengan 3. Nilai ini sama seperti nilai perbandingan koefisien dari masing-masing spesies yang bereaksi. Oke. Baik, selanjutnya adalah persamaan laju reaksi. Persamaan laju reaksi merupakan bentuk rumus dari laju reaksi. Bentuk persamaan laju reaksi ini tergantung dari
masing-masing reaksi yang berlangsung. Sebagai contoh, pertama adalah reaksi penguraian N2O5, di mana reaksi ini 2N2O5 akan terurai menjadi 4NO2 plus O2. Dari percobaan didapatkan data pada tabel di bawah. Baik, di mana ada 3 kali percobaan dengan memvariasi konsentrasi dari N2O5 dan didapatkan pula nilai laju reaksinya masing-masing. Ketika kita membandingkan 2 buah percobaan di sini, 2 dari 3 percobaan di sini, misalkan percobaan kedua terhadap percobaan pertama, didapatkan yang pertama perbandingan konsentrasi N2O5 pada percobaan kedua dibandingkan dengan nilai yang pertama, yaitu 0,4 dibagi dengan 0,2, didapatkan perbandingan konsentrasinya adalah 2. Sedangkan perbandingan laju reaksi, jika kita membandingkan kedua reaksi dari dua ke percobaan pertama, akan didapatkan 1,4 kali 10 pangkat min 4 dibandingkan dengan 0,7 kali 10 pangkat min 4. Hasilnya adalah 2. Dari sini diketahui bahwa nilai perubahan konsentrasi itu selaras dengan perubahan laju, di mana masing-masing nilainya 2. Sehingga persamaan laju penguraian N2O5 dapat dituliskan sebagai berikut, yaitu R sama dengan K dikalikan dengan konsentrasi N2O5. Pada data percobaan yang lain, misalkan penguraian NO2, di mana terjadi penguraian menurut reaksi sebagai berikut, 2NO2 menjadi 2NO plus O2. Dari data percobaan didapatkan tabel seperti ini, seperti di bawah, di mana ada 3 percobaan dengan tetap memvariasi konsentrasi dari NO2. Ketika kita kembali membandingkan antara konsentrasi reaktan, di mana konsentrasi NO2 pada percobaan kedua dibandingkan dengan percobaan pertama didapatkan 0,4 dibandingkan dengan 0,1, nilainya 2. Sedangkan ketika kita membandingkan lajunya dari percobaan kedua terhadap percobaan pertama, didapatkan perbandingannya nilainya adalah 4. Dari sini diketahui bahwa nilai laju itu pangkat dari perubahan konsentrasi. Jadi perubahan laju itu pangkat dari perubahan konsentrasi. Sehingga persamaan laju penguraian NO2 dituliskan sebagai berikut, di mana R sama dengan K dikalikan dengan konsentrasi NO2 kuadrat. Ya, ini bisa dibandingkan kalau yang sebelumnya itu N2O5, nilai konsentrasi dari reaktan itu analog atau sebanding dengan perubahan laju. Sedangkan pada penguraian NO2 diketahui bahwa nilai perubahan laju itu sebanding dengan perubahan konsentrasi pangkat 2. Dari kedua reaksi di atas disimpulkan bahwa bilangan pangkat konsentrasi pada persamaan laju reaksi tidak ada hubungannya dengan koefisien reaktan karena perumusan laju reaksi diperoleh dari percobaan. Ya, kalau kita kembali lagi di sini, meskipun nilai koefisien N2O5 di sini 2, nilai 2 bukan merupakan order dari satu reaksi karena di sini ordernya masih tetap 1. Sedangkan di sini nilai koefisien NO2 kebetulan nilainya sama dengan order reaksi, tetapi order reaksi tidak bisa ditentukan dari koefisien. Order reaksi. Dari reaksi PA ditambah QB menjadi RC, persamaan laju reaksinya didapatkan sebagai berikut. R sama dengan K dikalikan konsentrasi A pangkat X dan B pangkat Y, di mana X dan Y masing-masing adalah order reaksi dari zat A dan B. Seperti kesimpulan sebelumnya bahwa nilai X di sini dan nilai Y belum tentu sama dengan koefisien atau P dan Q. Karena nilai X dan Y didapatkan dari percobaan. Nilai K di sini adalah nilai tetapan laju reaksi yang memiliki satuan dan tergantung pada besarnya order pada reaksi tersebut. Sebagai catatan, bagaimana kita mendapatkan nilai X dan Y? Kita bisa mendapatkan itu sekali lagi dari percobaan.
pada contoh-contoh laju reaksi di SMA tentu kita sering kita bisa mendapatkan nilai order dengan cara membandingkan dua percobaan yang sama, ya. Kita bisa memperoleh nilai X dengan cara membandingkan nilai dua data dari konsentrasi B yang sama, ya. Jika kalau B-nya sama, maka kita bisa mendapatkan nilai X. Sekali lagi, kalau kita bisa membandingkan dua percobaan dengan nilai B yang sama, maka kita akan dapatkan nilai order X. Dan kebalikannya, dengan membandingkan dua data yang sama dari konsentrasi A, kita akan mendapatkan order dari Y. Sebagai contoh, order reaksi pada reaksi 2A ditambah B2 menjadi 2AB diperoleh data sebagai berikut. Ya, di sini adalah variasi konsentrasi dari A masing-masing dan variasi nilai konsentrasi dari B dan nilai laju yang didapatkan pada reaksi tersebut. Kita diminta untuk menentukan persamaan laju reaksi, kemudian order reaksi terhadap A, B, dan nilai total, nilai dan satuan dari K atau tetapan laju reaksi. Untuk jawaban pertanyaan di atas, yang pertama persamaan reaksi. Persamaan laju reaksi selalu identik dengan adanya nilai konstanta reaksi dan konsentrasi reaktan. Sehingga persamaan reaksi di atas dapat dirumuskan R sama dengan nilai K dikalikan konsentrasi A pangkat X dan B pangkat Y, di mana X dan Y adalah nilai order masing-masing dari A dan dari B. Kemudian bagaimana kita menentukan order reaksi? Kita bisa melakukannya dengan membandingkan konsentrasi dari beberapa percobaan yang sama. Misalkan pada data ini dapat diketahui, misalkan ini percobaan pertama, percobaan kedua, percobaan ketiga. Untuk mendapatkan untuk mendapatkan nilai order Y, kita bisa membandingkan konsentrasi A yang sama. Di sini kita ketahui bahwa percobaan yang memiliki konsentrasi A yang sama adalah percobaan 2 dan percobaan 1. Sehingga kita bisa membandingkan data dari percobaan pertama, kedua dibandingkan dengan percobaan pertama. Di mana dapatnya seperti ini. R pada percobaan kedua dibandingkan R pada percobaan pertama itu sama dengan K dikalikan konsentrasi A pada percobaan kedua dikalikan dengan konsentrasi B pada percobaan kedua dibagi dengan yang serupa pada percobaan pertama, masing-masing ada nilai X dan Y untuk ordernya masing-masing. Dengan memasukkan nilai R dan masing-masing nilai A didapatkan bahwa A dan B, karena konsentrasi A ini pada percobaan kedua dan pertama itu sama, maka kita bisa menghapus ini sehingga didapatkan nilai ini 3,2 dikali 10 pangkat min 2 dibanding dengan 1,6 dikali 10 pangkat min 2 dapatkan nilainya dari 2. Sehingga di sini nilai K bisa dihapus, nilai 0,5X juga bisa dihapus dan didapatkan di sini hanya 1 pangkat Y dibandingkan dengan 0,5 pangkat Y. Nilainya adalah 2Y. Sehingga nilai Y-nya sama dengan 1. Dengan cara yang sama, kita juga bisa mencari nilai X dengan cara membandingkan konsentrasi B yang sama. Di sini diketahui bahwa percobaan 2 dan 3 itu memiliki nilai B yang sama. Sehingga dari sini dapatkan perbandingan percobaan ketiga dan kedua sebagai berikut pada slide ini. Dan dapatkan nilai X sama dengan 0. Sehingga di sini ketahui bahwa order reaksi pada A itu adalah 0 atau sama dengan nilai X. Dan order reaksi pada B itu sama dengan 1, di mana ini sama dengan Y. Gitu ya. Sehingga order reaksi totalnya adalah 0 tambah 1 sama dengan 1. Kemudian bagaimana nilai K, satuan dari nilai K, karena reaksi yang sebelumnya itu, maaf saya tulis lagi di sini, R sama dengan K, konsentrasi A X, dan konsentrasi B nilainya Y. Saya konfirmasi lagi. Oh, sudah disebutkan di sini. Jadi persamaan laju reaksinya di sini nilainya adalah karena A itu adalah nilainya
ordernya 0 dan B itu ordernya adalah 1, maka persamaan laju reaksinya bisa disederhanakan menjadi R sama dengan K dikalikan konsentrasi B. Ya, oh di sini B2 ya. Jadi maaf di sini harusnya di sini adalah semuanya adalah B2 gitu ya. Sehingga R sama dengan K dikalikan B2. Ya, karena di sini spesies dari B-nya adalah B2 bukan B saja. Selanjutnya karena nilai persamaan lajunya disederhanakan menjadi K dikalikan B2, maka nilai K sama dengan nilai R dibagi dengan konsentrasi B2. Atau K nilai R itu satuannya adalah mol per liter per second. Ya, ini harusnya seperti ini. Dan konsentrasi B itu sama dengan konsentrasi molar, mol per liter. Sehingga di sini bisa disederhanakan konsentrasi molarnya itu. Sehingga didapatkan satuan K adalah sepersecond atau seperwaktu. Lebih lanjut dengan cara yang sama kita bisa menentukan nilai K dengan cara memasukkan salah satu data dari salah satu data di percobaan. Misalkan ini kita memasukkan pada percobaan pertama, nilainya 1,6 kali 10 kali 3 dibagi 0,5 didapatkan nilai K adalah 3,2 kali 10 pangkat min 3 dengan satuan sepersecond. Mekanisme reaksi. Mekanisme reaksi di sini dapat diketahui bahwa kebanyakan reaksi kimia berlangsung dalam beberapa tahap meskipun biasanya kita hanya mendapatkan reaksi pada tahap akhir ya atau reaksi dasarnya ya. Setiap tahap berlangsung dengan kecepatan tidak sama. Jadi dalam mekanisme reaksi di sini disadari bahwa kebanyakan reaksi yang kita kenal itu berlangsung tidak sesederhana yang kita lihat. Banyak diantaranya berlangsung memiliki banyak tahap. Misalkan reaksi antara NO2 dengan CO menjadi NO plus CO2 itu sebenarnya berlangsung beberapa tahap. Ya. Penulisan tersebut adalah merupakan reaksi total dari seluruh reaksi yang berlangsung. Atau kita sebut reaksi ini adalah reaksi kompleks. Ya. Reaksi kompleks ini tersusun atas beberapa reaksi elementer atau reaksi dasar. Menurut percobaan, persamaan laju reaksinya dari reaksi ini itu diselaraskan dengan nilai hanya satu spesies, yaitu NO2, di mana reaksinya dituliskan persamaan laju reaksinya R sama dengan K dikalikan dengan NO2 pangkat 2. Di sini kita lihat bahwa orde 2 terhadap NO dan orde 0 terhadap CO. Tidak samanya reaksi yang berlangsung dengan konstanta laju menunjukkan bahwa reaksi ini merupakan reaksi kompleks. Artinya reaksi yang berlangsung tidak dalam satu tahap. Dari percobaan diketahui bahwa reaksi tersebut di atas itu tersusun ada 2 tahap. Tahap yang pertama itu adalah tahap reaksi antar NO2 menjadi N2O4 yang berlangsung lambat. Sedangkan tahap kedua itu reaksi antara N2O4 yang dihasilkan pada tahap pertama dengan CO yang menghasilkan NO plus CO2 plus NO2 atau yang di sini pada akhirnya akan menjadi produk. Sehingga reaksi total di atas itu disederhanakan menjadi reaksi di atas disederhanakan menjadi NO2 ditambah CO menjadi NO plus CO2. Dalam mekanisme reaksi tentu kalau reaksinya lebih dari satu kita butuh menentukan tahapan penentu reaksi. Dari mekanisme di atas, tahapan penentu reaksi itu dipilih untuk reaksi yang lambat. Ya, sehingga nilai mekanisme reaksi di atas yang berperan adalah reaksi yang tahapan pertama yaitu NO2 ditambah O2 menjadi N2O4. Laju reaksi ditentukan sekali lagi oleh tahapan yang lambat. Koefisien reaktan pada tahap yang lambat itu sama dengan order reaksi. Hal ini yang menjadi penentu bahwa reaksi lambat itu sangat berperan untuk menentukan order reaksi. Secara umum, reaksi A plus B menjadi C dan
D dengan A kecil, A, B, C, D kecil adalah koefisien, nilai X dan Y pada reaksi di atas sesuai dengan persamaan laju reaksi R sama dengan K dikalikan dengan konsentrasi A, X, dan B, Y. Nilai X dan Y masing-masing merupakan koefisien dari A dan B pada tahap lambat. Hal ini mengindikasikan bahwa tidak selamanya nilai koefisien tidak sama dengan nilai order reaksi. Nilai order reaksi akan sama dengan nilai koefisien jika reaksi tersebut berada pada tahap yang lambat. Terkait dengan order reaksi, kita kemudian bisa melanjutkan pembahasan untuk menentukan order reaksi dari reaksi yang sederhana, yaitu reaksi yang terdiri atas satu spesies atau satu reaktan menjadi produk. Ada beberapa bentuk order reaksi untuk reaksi ini, misalkan order 0, order 1, dan order 2. Untuk reaksi order 0, persamaan laju untuk reaksi ini itu dirumuskan dalam bentuk laju sama dengan nilai K dikalikan dengan konsentrasi A pangkat ordernya. Kalau dia order 0, maka nilai N di sini berubah menjadi 0. Sehingga reaksi laju di atas bisa berubah menjadi nilai minus sesuai yang ada di sini ya, minus dA sama dengan maaf saya ulang, min perubahan laju A per dt sama dengan nilai K dikalikan dengan konsentrasi A ordernya 0. Dari sini dapat disederhanakan di mana nilai dA per konsentrasi A pangkat 0 sama dengan K konsentrasi dt maksudnya dt. Ya, dari sini dapat diintegralkan di mana dA per konsentrasi A 0 itu sama dengan integral K dt. Di sini minusnya saya rubah di sini. Ya, dari penyederhanaan ini didapatkan bahwa nilai A dari 0 sampai A itu sama dengan min KT ya. Sehingga dia akan menjadi nilai A dikurangi A0 sama dengan min KT. Sama seperti yang di sini. Ini adalah nilai perumusan untuk reaksi yang memiliki order 0. Ya. Dan ketika kita membuat plot antara konsentrasi A terhadap waktu akan didapatkan nilai linier dengan slope min K, ya slope-nya min K. Selanjutnya, laju yang berkaitan dengan dua atau lebih unsur kimia yang berbeda, misalkan sebagai koefisien A dan B koefisien B menjadi produk, maka nilai laju selalu dikaitkan dengan reaktannya ya, sehingga min 1 per A dikalikan dA per dt itu sama dengan min 1 per B, kembali lagi nilai min karena dia berkurangnya ya, karena dia di reaktan, itu sama dengan nilai K dikalikan dengan konsentrasi A pangkat M dan B pangkat N, di mana M dan N kembali lagi bukan merupakan A dan B koefisien tetapi nilai order reaksi. Ya, ini adalah rumus utama untuk laju reaksi, di mana selalu dikaitkan dengan konsentrasi dari reaktan. Selanjutnya, untuk reaksi sederhana, kembali lagi dari reaksi satu spesies, A menjadi produk. Untuk sebelumnya itu reaksi order 0. Bagaimana jika itu reaksi order 1, order pertama, sama saja nilai di mana contohnya di sini adalah N2O5 menjadi 2N2 plus setengah O3, dapatkan persamaan laju penguraian dari N2O5 di mana min D N2O5 per dt itu sama dengan nilai K dikaitkan dengan reaktannya, karena reaktannya adalah cuma satu spesies,
yaitu N2O5, maka akan dikalikan dengan 2O5, ordernya 1. Di sini harusnya sudah order 1 karena dia 1 tidak ditulis ya. Sehingga dari persamaan ini dapat disederhanakan menjadi DN2O5, nilai konsentrasi di sini dibalik, dia di bawah di sini, dan DT diangkat ke sebelah kanan. Dapatkan seperti ini ya, dengan mengintegralkan reaksi ini, di sini diintegralkan, kemudian di sini diintegralkan, akan didapatkan bahwa nilai ln dari N2O5 pada waktu T dikurangi ln N2O5 pada waktu awal itu sama dengan min KT ya, min KT. Di mana ini bisa persamaan di atas bisa lebih disederhanakan, di mana N2O5 pada saat konsentrasi N2O5 pada saat T itu sama dengan konsentrasi N2O5 pada saat awal eksponensial min KT. Ya, di sini. Ya, ini untuk reaksi N2O5. Jangan lupa bahwa untuk persamaan laju biasanya ada nilai koefisien yang disertakan. Sehingga di sini persamaannya, karena di sini koefisiennya adalah 1, sehingga di sini tidak kelihatan. Bila koefisiennya itu 2, maka akan kelihatan. Sehingga persamaan laju idealnya adalah, kembali lagi saya menggunakan istilah A menjadi produk ya. Atau saya di sini maaf, di sini saya coba untuk ini mengulang lagi. Oke, saya lanjutkan. Di sini saya kembali mencoba menggunakan persamaan dasarnya, penguraian dari satu spesies A menjadi produk dengan nilai A kecil adalah koefisiennya, maka laju dirumuskan sama dengan K dikalikan dengan konsentrasi reaktan. Laju ini dikaitkan dengan penguraian A, laju berkurangnya A, di mana nilainya karena dia berkoefisien A, maka nilainya minus karena dia power kurangnya gitu ya. 1/A, di mana A adalah koefisien, dikalikan laju penguraian A plus waktu sama dengan nilai K dikalikan konsentrasi A, di mana di sini adalah nilai 1. Ya, kita ini sederhanakan di sini, di mana kita bisa mencoba dA per A sama dengan ya memindahkan A yang di sini menjadi di bawah. Di sini sama dengan minus A dikalikan dengan K dikalikan dengan DT. Ya. Di sini kita bisa mengintegralkan, maaf, ditekankan ini dari 0 sampai T gitu ya. Ini dari A mula-mula A0 sampai A pada saat T gitu ya. Dari sini didapatkan bahwa nilai hasil integrasinya dapatkan nilai ln dari A gitu ya. Dari mulai A0 menuju A itu sama dengan min AKT ya. Atau di sini bisa disederhanakan menjadi ln A dikurangi ln A0 sama dengan minus AKT. Hal ini selaras dengan rumus yang di sini, tapi di sini karena di sini koefisien dari N2O5 itu adalah 1, sehingga di sini kelihatan ya. Tapi maaf, kalau di sini ketahuan bahwa nilai koefisien dari reaktan itu juga berpengaruh, memberikan nilai di sini. Oke. Contoh di sini penguraian termal aseton pada suhu 600 derajat Celcius memberikan reaksi order pertama dengan waktu paruh 80 detik. Hitunglah yang pertama nilai konstanta laju reaksi. Yang kedua, berapa waktu yang diperlukan agar 25% dari aseton itu terurai. Ya, oke. Saya mundur sebentar di sini untuk waktu paruh ya. Untuk waktu paruh itu adalah waktu yang dibutuhkan agar konsentrasi dari reaktan berkurang separuh ya. Jadi ketika untuk waktu paruh order pertama, sekali lagi perumusan waktu paruh untuk order pertama dirumuskan sebagai ini. Seperti ini.
Ini lebih lanjut nanti kalian bisa mencari gitu ya. Ini jika terkait dengan penurunan soal yang sebelumnya saya tulis di sini. Ya, di sini diminta berapa waktu yang diperlukan agar 25% dari contoh Aston itu terurai. Bukan separuhnya, bukan 50%, tapi 25%. Baik, untuk penyelesaian yang pertama, nilai dari kosakata tetapan laju reaksi, di mana karena dia reaksi di sini, soal di sini ditentukan bahwa ada data nilai waktu paruh. Waktu paruh dari reaksi tersebut, sehingga kita bisa memanfaatkan perumusan waktu paruh untuk menentukan nilai tetapan laju. Di mana rumusnya adalah K sama dengan ln 2 dibagi dengan T setengah atau waktu paruh. Ln 2 bernilai 0,693 dan T waktu paruh nilainya 80 detik seperti yang diketahui di soal. Sehingga nilai tetapan laju reaksinya adalah 8,7 kali 10 pangkat min 3 per second. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, berapakah waktu yang dibutuhkan untuk reaksi di mana terurai 25% ya. Jika terurai 25%, maka terdapat 75% sisa dari reaktan A. Ya, dari sini kita bisa memanfaatkan perumusan yang sebelumnya yang di sini. Maaf, maksud saya yang ini ya, di mana nilai dari konsentrasi A T dibagi dengan A0 itu nilainya sama dengan eksponensial min AT. Ya, sehingga kita bisa menyederhanakan ini menjadi ln ln A pada saat T dibagi dengan konsentrasi A pada saat 0 itu sama dengan min KT. Ya, atau ln A pada saat 0 dibagi pada saat mula-mula dibagi dengan A pada saat T itu sama dengan KT. Ya, di sini bisa pada akhirnya bisa disederhanakan ketika karena ln itu sama dengan 2,303 log ya, sehingga didapatkan perumusan ini. Dengan memasukkan nilai K 8,7 kali 10 pangkat min 3, nilai konsentrasi pada saat awal dan konsentrasi pada saat 25% terurai, kita bisa berasumsi jika di awal itu 100% atau 1, maka pada saat T yang dituju yang terurai 25%, maka nilai A yang tersisa adalah 0,75. Dari perbandingan ini didapatkan nilai T sama dengan 3,32 detik. Mekanisme reaksi atau reaksi selalu identik erat katanya dengan tumbukan. Karena itu teori tumbukan sangat berperan untuk reaksi. Tumbukan dalam reaksi kimia diawali dengan terjadinya tumbukan antar partikel-partikel yang bereaksi. Energi panas yang mempercepat gerak partikel, hal ini menghasilkan akan memperbesar jumlah dan intensitas tumbukan. Tidak setiap tumbukan menghasilkan reaksi. Ini adalah poin-poin yang harus dipahami dalam tumbukan yang mempengaruhi reaksi kimia. Tumbukan yang menghasilkan reaksi kimia ada dua jenis. Yang pertama, tumbukan itu terjadi antar partikel-partikel yang mempunyai energi yang cukup besar atau lebih besar dari energi minimal yang diperlukan untuk reaksi itu berlangsung. Ya. Yang kedua, posisi partikel-partikel yang bertumbukan pada posisi-posisi yang tepat. Ya, jadi dua syarat ini yang harus dipenuhi agar tumbukan kita menghasilkan suatu reaksi. Energi aktivasi adalah energi minimal yang diperlukan oleh reaktan untuk terjadinya suatu reaksi. Jika kita memahami ada suatu reaksi A dengan B2, di mana akan menjadi kompleks transisi, di mana akan menjadi A,
garis putus B dan garis putus B lagi dan menjadi produk, maka pada tahapan kompleks transisi ini akan terjadi ketika reaksi dari reaktan itu mencapai energi aktivasi. Pada grafik reaksi dan energi, di sini diketahui bahwa adanya energi aktivasi itu merupakan penghalang reaktan di awal di reaktan untuk menjadi produk. Ya, baik itu pada saat reaksinya eksotermis maupun endotermis. Jadi EA ini yang menjadi patokan reaksi itu bisa berlangsung atau tidak. Ketika reaksi itu melampaui energi aktivasi, maka reaksi akan berlangsung. Demikian pula sebaliknya, jika tidak melampaui, maka tidak akan berlangsung. Perserakan tumbukan yang sebelumnya, yang ini, partikel-partikel memiliki energi yang cukup besar atau lebih besar dari minimal energi yang diperlukan. Ini maksudnya adalah lebih besar dari energi aktivasi. Ya, seperti itu. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Yang pertama adalah sifat dasar dari reaktan. Di sini sangat jelas bahwa misalkan perbandingan antara reaktivitas antara unsur K dan Na, di mana unsur K memiliki reaktivitas lebih besar. Maka bisa dipastikan untuk reaksi K dengan air, hidrolisis seperti itu ya, maka laju reaksi R1 untuk K akan lebih besar daripada laju reaksi yang kedua. Ini adalah sifat dasar dari reaktannya. Yang kedua adalah konsentrasi, di mana semakin besar konsentrasi maka semakin banyak partikel yang akan bertumbukan. Karena itu semakin besar kecepatannya akan dihasilkan, kecepatan reaksi yang akan dihasilkan. Sehingga jika dibandingkan antara kecepatan reaksi, laju reaksi untuk konsentrasi yang pekat dengan yang encer, maka yang pekat akan lebih tinggi. Kemudian ukuran partikel, semakin kecil ukuran partikel, maka semakin besar jumlah luas permukaan partikel. Dan semakin besar luas permukaan ini, maka memungkinkan semakin banyak bagian yang bertumbukan. Hasilnya laju reaksi akan semakin besar. Kemudian temperatur itu semakin tinggi temperatur maka kecepatan gerak partikel akan semakin besar dan kemungkinan tumbukan juga akan semakin tinggi. Hal ini akan menghasilkan laju reaksinya akan semakin besar. Sehingga laju reaksi dari suatu reaktan yang temperaturnya tinggi akan lebih besar daripada laju reaksi reaktan yang partikelnya ini pada kondisi dingin. Yang terakhir adalah katalis. Katalis ini berguna untuk memperkecil energi aktivasi, dan energi aktivasi di sini yang mendorong untuk tinggi dan rendahnya akan mempengaruhi kecepatan reaksi. Bila katalis diberikan, maka akan cepat tercapainya keadaan transisi atau melampaui energi aktivasi, dan R akan semakin cepat, sehingga laju reaksi suatu reaksi yang menggunakan katalis akan lebih besar daripada tanpa katalis. Ya, catatan, jika dari reaksi R sama dengan K dikalikan A, R semakin besar tetapi A-nya tetap, berarti K harus ikut bertambah ya, sebagai ini ya, sebagai akibat dari R-nya meningkat. Kalau A-nya itu tetap, maka K-nya juga harus meningkat. Ya. Dari sini ada pertanyaan, faktor apa saja yang berpengaruh pada K? Gitu ya. Tentu saja faktor-faktor tersebut terkait dengan R tadi, gitu ya. Jadi itu untuk kuliah pada topik laju reaksi. Selamat belajar, semoga Allah memudahkan kita menyerap ilmu yang diberikan. Ya, jangan lupa mengerjakan soal, nanti akan diberikan di kelas ya oleh dosen pengujinya, oleh dosen pengampunya masing-masing. Itu dari saya, terima kasih atas perhatian diberikan. Saya tutup.